Selamat malam semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Dengaran ya, oke. Sebelum memulai, mari kita bersama-sama sekali lagi memuja kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke. Malam ini saya akan membahas mengenai pentingnya keyakinan atau sadha ya. Pasti semua sudah pernah dengar mengenai sadha ya. Tapi seberapa penting gitu sadha itu ya. Kita akan bahas di sini. Oke. Kita sering mendengar juga iman, benar ya? Kadang-kadang keyakinan, sadha, ada juga yang menyebutnya iman. Tapi sebenarnya sama atau berbeda? Ya. Sebenarnya ada perbedaan sedikit kalau dari agama tetangga gitu ya. Mereka lebih banyak menyebutnya iman. Jadi sekarang kita mau tahu apa itu iman. Ini definisi berdasarkan dari Kamus Bahasa Indonesia. Jadi dibilang iman itu adalah kepercayaan. Benar ya? Kepercayaan tapi lebih berhubungan kepada agama. Ya, jadi bukan misalnya kepercayaan kepada kalau dulu ada dewa-dewa pohon gitu kayak gitu, itu bukan ya, bukan yang dimaksud dengan iman gitu agama itu, tapi lebih kepada Tuhan gitu ya, dan yang berhubungan dengan agama. Dan juga dikatakan iman itu adalah keyakinan, betul juga ya, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, kepada nabi, ya, kepada kitab suci. Nah, itu lebih juga ada kebulatan yang bulat gitu ya. Jadi contohnya, kan kadang-kadang ini mohon maaf, kalau di agama tetangga misalnya kan suka tanya, kenapa kok kita bisa terlahir misalnya terlahir cacat, atau kok terlahir, mohon maaf, misalnya di keluarga yang kurang mampu. Kalau ditanya kenapa? Nah itu mereka bilang itu biasa rahasia Tuhan. Benar ya, yang paling umum kita suka dengar. Tapi kalau di Buddhis ada penjelasannya. Tapi kalau di sana rahasia Tuhan. Jadi apapun yang sudah Tuhan tentukan, sudah takdirnya, kita nggak boleh tahu gitu, namanya rahasia berarti kan nggak boleh tahu ya, kita nggak bisa tahu. Nah itu lebih ke arah, jadi percaya aja, dibilang itu percaya aja, itu lebih ke arah itu pengertiannya. Juga ada ketetapan hati atau keteguhan hati. Jadi kalau misalnya imamnya menyatakan ini begini, ini adalah yang benar, mereka itu percaya penuh gitu ya. Itu lebih iman, pengertian iman di agama lain. Tapi kalau keyakinan di sini itu agak berbeda sedikit. Jadi kalau keyakinan di Buddhis itu keyakinan tapi enggak membabi buta. Ya, kita yakin apa yang disampaikan tapi kita pelajari dulu. Buddha enggak menyatakan kepada kita untuk percaya membabi buta. Kita perlu mempelajarinya, benar enggak? Buktikan gitu ya, ada hipasiko, nanti terakhir juga ada hipasiko. Jadi kita buktikan dulu benar enggak. Kalau benar, kamu merasa itu benar, kamu boleh percaya. Tapi kalau enggak usah gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau keyakinan di Buddhisme itu tidak membabi buta. Semuanya ada penjelasan yang sangat logis. Dan kalau kita percaya, punya keyakinan kepada Buddha,
Karena kita tahu kualitas dari Buddha itu seperti apa gitu. Dan kualitas dhammanya seperti apa, kita punya keyakinan di sini. Ini yang lebih dimaksudkan sada di sini keyakinannya ya. Kemudian ada pengertian. Kalau kita udah yakin, jadi kita ngerti dulu, benar gak sih? Nah ini baru kita memunculkan sada di sini. Jadi kita menerima, kemudian kita terima, namanya kita sudah terima, kita baru bisa laksanakan. Dan kemudian tadi ehipasiko. Jadi ini keyakinan atau sada itu dari iman, pengertian iman di agama lain itu agak berbeda. Di sini adalah kurang lebih perbedaannya. Oke. Nah, dikatakan oleh Buddha di Dhammapada, orang yang memiliki keyakinan dan moral yang sempurna akan memperoleh nama baik, kekayaan, dan kehormatan dimanapun ia berada. Jadi, kalau, mohon maaf, di agama lain, kadang-kadang kan dikatakan, dengan Anda percaya, ya, percaya kepada Tuhan, misalnya gitu, Anda akan masuk surga. Betul ya, ada yang bisa membuktikan enggak? Kalau kita dengan percaya itu aja, kita bisa masuk surga. Kalau di Buddhis kan enggak, kita bukan hanya dari percaya itu aja. Ya, tapi masih banyak hal yang harus kita lakukan sebelum kita bisa masuk surga. Tapi yang dikatakan oleh Buddha, keyakinan itu bisa dan moral. Ini yang penting, keyakinan dan moral. Jadi nggak cuma keyakinan aja, tapi moral kita juga yang menentukan apakah kita bisa mendapatkan nama baik. Kalau kita banyak berbuat baik, sudah pasti di kehidupan kita saat ini, nggak usah nanti setelah meninggal. Di kehidupan saat ini, kita bisa mendapatkan nama yang baik. Ya, kalau kita suka berdana, kita bisa mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Ya. Nah ini yang disampaikan oleh Buddha. Kita yakin nggak? Punya sada nggak terhadap apa yang disampaikan oleh Buddha? Ini kan Dhamma yang disampaikan oleh Buddha. Dan kita harus buktikan, benar nggak? Ya. Nah, tadi kita sudah banyak bicara mengenai keyakinan. Jadi yang dimaksud dengan sada itu keyakinan kepada apa? Ya. Jadi ada 5 hal. Keyakinan kepada, yang pertama kepada Buddha. Kita percaya kepada Buddha. Ya, jadi kalau kita percaya, misalnya kepercayaan, tapi kepada misalnya makhluk-makhluk yang bisa kita yakin bisa memberikan kekayaan, itu bukan sada, ya. Tapi sada ini adalah keyakinan kepada Buddha. Kita percaya Buddha adalah sama Buddha atau Buddha yang mencapai kebudaan dari usahanya sendiri. Ya, bukan diberikan gitu ya. Tapi dari usahanya sendiri beliau mempelajari akhirnya bisa mencapai kebudaan. Kedua, kita percaya kepada Dhamma. Ya. Jadi kepada ajaran Buddha. Nah, jadi Buddha menyatakan Dhamma itu kalau kita bermeditasi, berbuat baik, berbuat berdana, melakukan sila, bermeditasi, sampai nanti kita bisa mencapai kesucian. Jadi kalau tingkat kesucian itu kan ada tahapnya. Kita sebut pertama adalah magga atau jalan. Jadi ada Sotapati Magga, Sakadagami Magga, Anagami Magga, Arahata Magga. Jadi jalan sebelum mencapai kesucian itu kita mencapai jalan dulu gitu ya. Jadi ada tahapannya, stepnya. Setelah jalan baru buah. Jadi setelah mencapai buah Sotapati itu kita disebut Sotapana. Begitu juga yang tadi Sakadagami.
ya, buah. Jadi Dhamma itu ada 4 maga, 4 jalan, 4 buah. Kemudian juga ada Nibbana, ya, Nibbana. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Buddha. Kemudian kita percaya kepada Sangga. Buddha menunjukkan kita jalannya. Ya, jalannya ada step-stepnya sampai kita bisa mencapai Nibbana. Dan sudah ada yang membuktikan. Jadi sudah banyak. Kita tahu ada banyak kan orang suci. Nah, jadi tadi kan saya ada sebut maga, ada sebut pala, buah. Itu orang-orangnya itu disebut 8 orang atau 4 pasang orang suci. Orang yang baru mencapai maga, terus mencapai buahnya. Kan ada 4 ya tadi ya. Nah, itu 8 pasang. Itu ada makhluk sucinya, benar-benar ada. Ya, bahkan di saat ini itu pun ada murid-murid Buddha yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian tersebut. Ya, jadi ada buktinya apa yang disampaikan oleh Buddha. Kemudian kita percaya kepada karma dan kita percaya kepada akibat atau buah karma. Jadi apa yang kita lakukan akan memberikan hasil. Perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk juga akan ada hasilnya. Jadi keyakinan kepada 5 hal inilah yang disebut sada. Jadi bukan keyakinan kepada yang di luar 5 ini. Ya. Kemudian, kata keyakinan atau sada itu mempunyai 2 karakteristik. Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi diumpamakan, sada itu seperti tangan. Kalau tangan, kita bisa melakukan apa dengan tangan ini? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, kita bisa berbuat baik, ya. Kita bisa berdana, segala macam itu dari tangan kita. Kita mandi, membersihkan tubuh juga dari pakai tangan ya, untuk mandi ya. Ada bersih-bersih pakai tangan. Juga kita bisa misalnya membantu orang, itu menyimpan barang-barang berharga, memberesi kamar kita, memberesi yang kita masih mau pakai, yang sudah nggak mau pakai, yang kotor, yang tidak berguna, kita singkirkan itu dari tangan. Jadi Buddha memberi perumpamaan itu seperti itu. Jadi dengan sada, kalau kita punya sada, kita juga bisa melakukan banyak hal setelah kita punya keyakinan tersebut. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk yang kita nggak mau, itu juga bisa kita singkirkan dari keyakinan itu. Kalau kita sudah punya keyakinan kepada 5 hal tadi, kita pasti bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Buddha. Ya, yaitu berdana, dana, sila, bawana. Karena kan ada 10 kebajikan, nanti saya sampaikan di slide-slide berikutnya, yang bisa dikelompokkan dari 3 hal tersebut. Kemudian Buddha juga menyampaikan sada itu seperti uang. Kalau uang, kita punya uang, tentunya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya kita habis gajian nih, terus kita mau makan makanan yang kita suka. Ya, kalau ada uang, kita bisa membeli makanan yang kita mau itu. Kalau nggak ada uang, nggak bisa. Begitu. Jadi sada itu juga seperti uang. Dengan adanya sada, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu ya, perumpamaan dari Buddha. Gitu. Kurang lebih perumpamannya seperti itu. Nah, jadi kepercayaan kepada 5 hal. Ada ingat tadi 5 hal apa aja? Kepada Buddha, kepada Dhamma, Sangga, kepada karma, akibat dari karma ya, 5 hal itu. Nah, jadi kepercayaan ini juga disebut sada adimokkha atau kebulatan tekad. Ada kebulatan tekad di sini ya. Tapi kalau kepercayaan kepada hal-hal lain, tadi kepada misalnya
mohon maaf, kalau di tempat lain mungkin ada, dengan kita berkurban ini kita bisa misalnya mendapatkan apa gitu. Kalau di Buddhisme itu bukan dianggap sada adimokkha, tapi lebih dianggap itu seperti micca adimokkha gitu ya. Seperti itu. Micca itu kalau micca ditik itu kan pandangan salah ya. Jadi micca adimokkha. Nah, kemudian sada juga disebut gini. Jadi dikasih perumpamaan kalau kita sudah melihat ada orang yang menyeberang sungai, bisa berhasil gitu. Dia menyeberang sungai, berhasil. Kita lebih yakin nggak kalau kita juga bisa berhasil menyeberangi sungai tersebut? Pasti ya. Misalnya sungainya ada arus ya lumayan deras. Tapi ada orang yang berhasil ke seberang. Kalau kita disuruh menyeberang, kita berani nggak? Berani ya. Karena ada orang yang sudah berhasil. Jadi sada itu juga seperti itu. Ya. Jadi karena sudah ada yang berhasil, kita punya keyakinan. Ya, kita lebih berani melakukan apa yang diajarkan oleh Buddha. Gitu perumpamaannya seperti itu. Nah, sekarang kejernihan batin. Jadi karakteristik pertama adalah kepercayaan, kedua adalah kejernihan batin. Jadi seperti tadi saya contohkan, misalnya kalau kita punya tangan, kita bisa bersih-bersih ya, mandi, membersihkan apa, itu membersihkan kotor-kotoran. Itu juga bisa membersihkan kotoran batin. Jadi dikisahkan ceritanya nih Raja Dunia atau Raja Cakrawati. Ada satu ketika mereka pergi bersama rombongan naik kuda gitu ya di seperti pinggiran sungai atau pantai gitu ya. Kalau kita rame-rame, walaupun airnya tadinya jernih, tapi dilalui oleh banyak orang atau airnya jadi keruh nggak? Ya, pasti airnya jadi keruh. Nah, jadi kalau ada batu manikam ini, batu rubi ini dikatakan kalau misalnya ada air yang keruh, itu ditaruh batu ini, airnya menjadi jernih. Ya. Jadi begitu juga dengan sada, airnya jadi jernih. Nah, saya tadi pagi kalau nggak salah, saya lihat di grup ada pembahasan mengenai kerang hijau. Siapa di sini yang suka makan kerang hijau? Tadi saya lihat, jadi air yang keruh kalau ditaruh kerang hijau, beberapa menit itu airnya jadi jernih. Karena apa? Karena kotoran-kotorannya diserap oleh kerang hijau tersebut. Ya, kalau kita udah tahu gitu, kita mau makan nggak itu kerang hijau? Enggak ya. Baiknya jangan dimakan kerang hijau. Nah, jadi batu manikam itu dikatakan seperti itu. Ya, jadi batu rubi. Begitu juga karakteristik dari sada. Dengan adanya sada, kita membersihkan kotoran-kotoran batin. Kotoran batin apa aja? Ada yang ingat kotoran batin? Kenapa? Kurang keras? Iya, loba dosa moha ya. Loba adalah keserakahan, dosa itu kemarahan dan teman-temannya, dan moha itu adalah delusi atau kebodohan batin, ya. Seperti itu. Jadi karakteristik kejernihan batin itu juga dia menghilangkan semua keraguan, ya, keraguan kepada apa? Kepada tadi Buddha Dhamma dan Sangha, karma gitu ya. Dengan ada sada kita nggak ada lagi seperti itu. Nah, keyakinan sendiri ada 4 jenis. Yang pertama adalah agamana sada. Ini contohnya bodhisatta atau paceka Buddha. Jadi seorang bodhisatta sejak beliau bertekad
untuk menjadi Buddha, di setiap kelahiran tekadnya itu beliau penuhi. Jadi ada tahap-tahapan ya, parami yang harus beliau lakukan selama 4 asangkaya dan 100.000 kapa. Jadi dalam setiap kelahiran beliau memenuhi parami tersebut, tidak terputus. Ya, jadi yang agamana ini hanya berlaku untuk para bodhisatta dan paceka Buddha. Kalau kita belum nih, karena apa? Karena kita belum paling enggak menjadi Sotapanna ya. Jadi kalau belum, seperti kita masih Putujana, dalam kehidupan ini kita percaya kepada Buddha. Tapi di kehidupan berikutnya bisa aja kita terlahir di keluarga yang non-Buddhis atau kita bergaul dengan non-Buddhis dan kita tidak percaya lagi. Atau kita terlahir sebagai dewa. Apakah siapa di antara di sini yang ingin terlahir sebagai dewa? Ada nggak? Karena dewa kan hidupnya senang-senang ya. Senang-senang. Pasti dulu-dulu kita mau ya. Aduh, mau nanti kalau lahir lagi sebagai dewa. Apakah menyenangkan hidup sebagai dewa? Nanti kita lihat ya. Karena hidup sebagai dewa, saking senangnya nggak pernah ada kesusahan. Bisa lupa tuh kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena senang-senang terus. Ya menikmati kehidupan. Mau apa ada, mau apa ada. Nah gitu. Jadi hidup sebagai dewa belum tentu menyenangkan. Ya mungkin hidupnya enjoy, tapi untuk mencapai kesucian bisa susah. Ya, jadi bukan bilang sebagai dewa bisa lanjut, enggak. Ya. Kemudian adigama sada. Ini keyakinan melalui pengetahuan jalan dan buah. Jadi ini adalah kalau orang sudah mencapai tingkat kesucian, paling enggak Sotapanna. Ya, kan Sotapanna ke atas itu disebut Arya. Jadi kalau sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, itu dibilang keyakinannya enggak akan berubah. Bahkan di kehidupan selanjutnya, dia masih bisa punya keyakinan yang sama. Tapi kalau kita yang belum Arya, itu masih bisa berubah. Jadi keyakinannya belum disebut adigama sada. Kemudian yang ketiga adalah Okapanna sada. Ini adalah keyakinan kepada 3 permata yang tak tergoyahkan. Jadi kalau kita bermeditasi, vipassana, sampai mencapai tingkat kesucian. Jadi umat awam, tapi yang berlatih vipassana sampai mencapai tingkat kesucian. Nah ini yang disebut Okapanna sada. Yang terakhir adalah Pasada sada. Jadi orang hanya yakin karena dikatakan oleh Bante. Tapi dia nggak membuktikan. Bante bilang baiknya begini-gini. Atau misalnya saya ngomong gini-gini. Tanpa dibuktikan, oh percaya aja. Atau orang tua kita menyatakan, kamu setiap tanggal segini harus misalnya, kan kayak pemuda Sigala. Pernah dengar ya ceritanya pemuda? Karena orang tuanya menyatakan, kamu harus menghormat 6 arah. Tanpa dia ngerti maksudnya, dia ikutin aja. Karena sudah turun-temurun disampaikan oleh leluhurnya. Nah itu adalah yang disebut pasada sada. Jadi sada yang karena dikatakan orang lain. Gitu. Bukan karena dari pengalamannya sendiri gitu ya. Pengetahuan yang dia dapatkan sendiri. Nah, tapi keyakinan itu harus juga seimbang dengan kebijaksanaan. Ya, jadi kalau ada orang yang keyakinannya kuat, jadi dia kan udah belajar dhamma nih ceritanya. Jadi dia yakin sekali, udah yakin, tapi kebijaksanaannya masih kurang. Jadi orangnya suka belajar nih, misalnya suka belajar dhamma, belajar, tapi keyakinannya lebih kuat dari pengetahuannya. Orang-orang seperti ini akan fanatik, melekat. Ya, sangat fanatik seperti apa. Jadi kan kadang-kadang kita suka nggak lihat ada orang, mohon maaf ya, di Budi sendiri kan ada banyak aliran. Benar ya? Suka pada ribut nggak kalau lagi di media sosial? Ya,
Kadang-kadang, mohon maaf nih, ada yang Mahayana VJ, Theravada nggak VJ. Gara-gara itu aja ribut. Karena masing-masing punya keyakinannya yang tinggi bahwa yang diajarkan oleh kelompok itu adalah yang paling tepat, yang lain nggak tepat. Ya, padahal nggak seperti itu, ya. Nggak perlu sebenarnya meributkan hal-hal sepele seperti itu. Yang berikutnya, kalau orang yang kebijaksanaannya tinggi tapi keyakinannya lemah. Jadi orangnya ini sering banget belajar, udah tahu lah, ya udah jago. Tapi keyakinannya rendah, minimal. Ini orangnya jadi apa? Tahu nggak? Orangnya bisa jadi licik, ya. Karena kan dia pinter udah tahu nih, pokoknya udah ngelotok semua ajaran Buddha, tahu. Tapi dia keyakinannya masih lemah. Jadi orang ini dia bisa mikirin, akalin gimana nih ya dengan apa yang diajarkan oleh Buddha ini, dibilangnya nggak boleh. Misalnya ya, saya udah tahu nih membunuh nggak boleh, tapi saya mau makan seafood, yang live seafood itu enak. Gimana ya? Saya pikirin gimana caranya supaya bisa tetap makan live seafood tapi enggak termasuk panatipata gitu misalnya. Nah, dia cari cara, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini orangnya akan licik, suka membohongi orang segala macam gitu. Bisa aja gitu, karena kan keyakinannya nggak ada, moralnya nggak ada, silanya lemah. Nah, dikatakan oleh Buddha, keyakinan yang berlebihan menjadi nafsu kehausan, tadi menjadi melekat kepada apa yang kita inginkan kalau keyakinannya berlebihan. Sedangkan kalau kebijaksanaannya berlebihan, jadi kepandaiannya berlebihan, banyak tahu segala macam, tapi keyakinannya rendah, ini akan berakhir dengan maya atau penipuan. Jadi banyak cara yang dia lakukan untuk menipu. Jadi kita harus seimbang antara keyakinan dan juga kebijaksanaan. Nah, di kisah yang lain, Buddha ada membahas mengenai keyakinan. Jadi kalau dewa itu misalnya dia mau meninggal dari alam dewa, itu ada 5 ciri. Yang pertama adalah tadinya kan tubuhnya atau wajahnya itu bersinar. Tapi kalau mau meninggal itu redup, cahayanya menghilang. Ya. Kedua, biasanya dewa itu suka pakai kayak kalung-kalung bunga, perhiasan bunga-bunga gitu. Itu bunganya layu. Ya. Nah, terus kemudian kalau pakai baju-baju dewa tuh baju-bajunya menjadi kusam. Ya. Terus kemudian juga katanya ketiaknya itu jadi berkeringat. Tadinya kan enggak. Kalau itu ketiaknya jadi berkeringat. Terus kemudian yang terakhir wajahnya jadi murung gitu, kayaknya sedih. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, teman-teman dewa yang lain tuh udah tahu nih. Oh, ini adalah ciri-cirinya, ini dewa ini akan meninggal. Nah, jadi mereka biasanya memberi pesan kepada teman dewa itu yang akan meninggal. Pesannya apa? Pertama, pesannya supaya dewa ini bertekad untuk terlahir lagi di alam manusia. Ya, yang pertama, lahir di bumi sebagai manusia. Yang kedua, harus memunculkan sada, ya, keyakinan tadi kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Kemudian harus menegakkan sada, sudah muncul harus kita tegakkan. Nah, kita sekarang sebagai manusia, kita sudah lahir, yang pertama udah ya, sudah memenuhi syarat seperti yang diminta oleh dewa kepada teman-teman dewanya. Untuk lahir sebagai manusia, kita udah lahir sebagai ini. Kemudian kita sudah menumbuhkan sada ya, karena nggak mungkin kalau nggak ada sada, mau datang tadi hujan lagi, mau datang ke sini dengerin Dhamma.
ya, hari Sabtu. Nah, biasa orang-orang pergi ke mall, nonton atau segala macam. Ini kalian memilih untuk mendengarkan dhamma. Berarti udah ada sada. Tinggal menegakkan sada. Ini udah belum menegakkan sada. Ya, jadi membuat sadanya itu lebih kokoh. Dengan apa? Dengan bermeditasi, ya, supaya kita nanti bisa mencapai tingkat Arya, ya, mencapai tingkat kesucian. Udah belum? Mudah-mudahan ya, udah ya. Saya juga belum sih, masih berlatih, ya. Oke. Kemudian ada cerita sedikit mengenai Supawasa Koliyadiga. Jadi Supawasa ini, tahu si Wali sering dengar ya. Jadi kalau si Wali ini kemanapun pergi, nggak pernah kekurangan makanan. Di sini ada rupang si Wali nggak ya? Ada ya, yang biasanya suka kadang-kadang yang bawa payung atau kipas, ada patak gitu ya. Biasa tuh orang senang sekali dengan rupang si Wali ini. Kenapa? Karena dikisahkan nggak pernah kesulitan. Jadi ada satu ketika Buddha mau pergi ke tempat adiknya yang mulia Sariputta. Tinggalnya jauh di hutan. Nah di situ mereka harus melalui hutan belantara yang banyak makhluk-makhluk ini. Jadi nggak ada makanan. Mereka pada bilang jangan pergi ke situ, susah. Tapi Buddha bilang nggak usah khawatir, kita ajak aja si Wali. Karena dengan ajak si Wali kita nggak akan kekurangan makanan. Karena apa? Di sepanjang perjalanan dewa-dewa itu akan memberikan banyak makanan, gitu. Jadi ini kisah mengenai Supawasa ini mamanya si Wali. Jadi dikisahkan satu ketika Buddha dan rombongan bikunya itu datang ke kota tempat tinggal mamanya si Wali Supawasa. Waktu itu mamanya sedang mengandung. Ya. Nah, jadi setelah sampai di kota ini, ceritanya juga ada murid-murid dari Mahamoggallana. Nah, murid-murid itu mengundang Mahamoggallana dan Buddha ya dan seluruh rombongannya untuk berdana makan. Waktu itu Buddha sudah menyetujui. Tapi setelah Buddha menyetujui, ada jadi papanya si Wali. Karena si mama ini kan sudah mau melahirkan. Jadi katanya di dalam kandungan tuh sudah 7 tahun. Ya, sudah 7 tahun mengandung. Jadi udah lama ya. Dan mamanya juga udah sakit gitu. Udah 7 hari mau melahirkan. Sakitnya luar biasa. Jadi dia meminta papanya untuk mengundang Buddha untuk berdana makan selama 7 hari berturut-turut gitu. Nah, jadi disampaikanlah undangan ini kepada Buddha. Nah, Buddha waktu melihat akhirnya Buddha menyetujui. Karena apa? Karena Buddha melihat kalau Buddha menerima undangan makan ini, mama papanya si Wali itu bakal mencapai tingkat kesucian dan tahu nanti akan melahirkan si Wali. Ya. Yang kita tahu tadi kan banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh si Wali ya untuk menolong banyak orang. Nah, jadi Buddha menyetujui. Nah, jadi Buddha menyatakan kepada Moggallana, tolong sampaikan kepada murid-muridmu kalau dana makannya ditunda sampai hari ke-8. Karena kan mau diundang 7 hari berturut-turut ya sama keluarga si Wali. Baru hari ke-8. Nah, jadi Moggallana menyampaikanlah kepada murid-muridnya, para donaturnya. Dan mereka gimana tuh tanggapannya? Mereka walaupun sedih, mereka bilang, boleh, kita setuju ditunda sampai hari ke-8. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, dia minta kan Moggallana sakti ya.
Pertama harus bisa mempertahankan umur atau kehidupan. Jadi 8 hari berikutnya kami semua ini para donatur masih hidup. Persyaratannya yang pertama itu. Kedua, kita masih punya kekayaan nih untuk berdana. Kan bukan satu orang ya, rombongannya banyak, ratusan, masih punya uang untuk berdana. Kemudian kita masih punya keyakinan atau sada yang sama ya untuk ini, untuk berdana. Nah, jadi Mahamoggallana menyampaikan, dua yang pertama saya bisa penuhi, tetapi yang ketiga tidak bisa. Kenapa? Karena sada atau keyakinan itu harus dibangkitkan oleh kita sendiri. Jadi nggak bisa diberikan gitu. Saya berikan sada ini kepada kamu, itu nggak bisa. Gitu. Ya, jadi kita lihat betapa pentingnya sada ini, ya. Oke. Ini kita sampai jam berapa ya? Jam 7. Biasanya jam berapa? 7.30, oke. Nah, jadi di Digha Nikaya itu dikatakan kalau kita ya, walaupun kita digoda atau diganggu tadi keyakinan kita, sada kita oleh para pertapa, oleh Mara, oleh dewa atau oleh Brahma, tidak tergoyah, keyakinan kita enggak tergoyahkan. Itu kita bisa menyebut diri kita adalah anak dari Bhagawa, anak dari Buddha. Kemudian kita bisa lahir dari mulutnya. Jadi apa yang Buddha ucapkan, dhamma beliau, kita lahir dari dhamma beliau gitu ya. Kemudian kita juga, ini sama, lahir dari dhamma. Kemudian tercipta oleh dhamma, kita diciptakan oleh dhamma, seorang pewaris dhamma atau dhammadayada. Kita adalah seorang pewaris dhamma. Jadi kalau kita bisa setelah diganggu oleh berbagai macam makhluk ini, keyakinan kita tidak berubah, kita bisa dengan bangga menyatakan kita adalah anak dari Buddha. Nah, jadi setelah kita punya sada, keyakinan, kita pasti akan melaksanakan dana, sila, dan bawana. Ya. Nah, jadi ada 10 landasan kebajikan. Mungkin ini juga sering dibahas ya. Ada 10 landasan kebajikan, yaitu berdana, sila, dan bawana. Kalau berdana, ya misalnya kan kita tahu kita bisa melakukan bakti sosial segala macam ya, atau berdana makan kalau kita ada bante dan sebagainya, dan kita melaksanakan sila 5 sila atau 8 sila, dan juga kita bermeditasi samatha atau vipassana. Jadi dana, sila, bawana, 3 yang pertama. Kemudian menghormati orang yang lebih tua atau menghormati orang yang patut dihormati. Jadi orang tua kita, guru-guru kita atau bante, seperti itu. Itu namanya kebajikan. Kemudian membantu atau pelayanan. Jadi kalau di wihara kita bisa aktif tadi kan, yang nyanyi, memimpin pujian. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan atau membantu merapikan kursi gitu ya. Itu juga dianggap sebagai kebajikan. Kemudian adalah pelimpahan jasa. Jadi setiap kali kita berdana, melakukan kebajikan, kita perlu ya melakukan pelimpahan jasa. Ya. Kemudian berbahagia atas kebajikan orang lain. Jadi misalnya kita mau melakukan kebajikan, tapi saat itu kita lagi nggak bisa. Tapi kita tahu ada orang lain yang melakukan kebajikan. Kita berbahagia atas kebajikan orang tersebut.
kita mengucapkan sadu-sadu-sadu, itu sudah berbuat kebajikan juga. Ya. Kemudian mendengarkan dhamma, seperti sekarang ini udah kebajikan. Kemudian mengajarkan dhamma, seperti saya mengajarkan dhamma, udah berbuat kebajikan juga. Kemudian meluruskan pandangan. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya hukum karma dan sebagainya, kita jelaskan gitu. Nah, dari sini yang mana yang masuk grup dana, kan ada 10 nih landasan kebajikan, ada 10. Yang mana yang termasuk grup dana? Ada yang tahu? Oke. Pusing nggak ya lihat? Jadi yang termasuk grup dana adalah yang pertama tadi ya, berdana pasti masuk grup dana. Kedua, melakukan pelimpahan jasa. Kalau kita sudah berdana, kita melakukan pelimpahan jasa, itu termasuk berdana. Kemudian tadi kita berbahagia atas kebajikan orang lain, kita berbuat sadu, mengucapkan sadu-sadu-sadu aja berbahagia, itu sudah berdana juga. Nah, kalau yang sila tadi ya, sila pasti kemudian menghormati orang yang patut dihormati, orang tua kita, orang yang lebih tua, itu sudah menjalankan sila. Kemudian membantu atau pelayanan di wihara dan sebagainya, itu sudah sila. Nah, yang sisanya itu adalah masuk kelompok bawana. Ya, jadi nanti kalau ada yang tanya, udah tahu ya mana groupingnya. Oke, tadi kan 10 kebajikan. Jadi orang-orang kadang-kadang suka tertukar-tukar antara 10 kebajikan, 10 landasan kebajikan, dan 10 karma baik. Nah, ini 10 karma baik ini adalah kebalikan dari karma buruk. Nah, karma buruknya apa aja nih ya, contoh. Jadi karma itu kan kita bagi 3, kita sebut 3 pintu. Atau dengan cara apa kita melakukan karma. Yang pertama adalah melalui tubuh. Melalui tubuh maksudnya pakai tangan sendiri, kaki, segala macam anggota tubuh. Itu dibilang melalui pintu tubuh. Karma melalui tubuh. Ya, misalnya membunuh, mengambil milik orang lain, perbuatan asusila, ini adalah tindakan melalui tubuh, karma melalui tubuh. Kemudian melalui ucapan. Ada 4, berbohong, memfitnah, berkata kasar, bergosip. Ini termasuk karma buruk. Ya, kemudian karma melalui pikiran. Jadi melalui pikiran aja kita bisa berbuat karma buruk. Contohnya apa? Misalnya, ya, kita menginginkan, misalnya kita ada lihat teman kita yang punya gadget baru. Kita mau nih, gimana ya caranya supaya saya bisa ngambil itu gadgetnya gitu misalnya. Tapi kita nggak melakukan nih, belum. Kita baru pikir aja, mikirin gimana ya supaya itu menjadi milik kita. Gitu. Nah, pikiran seperti ini, walaupun kita tidak melakukannya, tapi berpikir untuk mengambilnya, itu sudah termasuk karma buruk melalui pikiran. Ya. Jadi kemudian adalah kita tidak punya biapada. Jadi tidak punya, kalau biapada kan punya niat jahat, ingin karena kita benci sama seorang, nanti semoga dia kecurian misalnya, kayak gitu. Mengharapkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain, itu punya pikiran jahat. Dan kemudian adalah ada pandangan salah, kita perbaiki. Nah, jadi tadi ada 10 landasan kebajikan, ini adalah 10 karma baik. Jadi menghindari membunuh, mengambil milik orang lain, dan seterusnya. Ini adalah 10 karma baik. Oke. Nah, kemudian Buddha juga menyatakan di dalam Anguttara Nikaya, mereka yang memiliki keyakinan, memiliki keyakinan kepada Buddha, memiliki keyakinan terbaik, dan bagi mereka yang memiliki keyakinan terbaik, hasilnya adalah terbaik. Jadi kalau kita sudah punya sada ya, dan juga punya moral ya, karena kan kalau ada sada pasti kita akan melakukan tadi
kebajikan-kebajikan, melakukan sila, bermeditasi. Karena kita melakukan dengan sadar itu, dengan keyakinan yang terbaik, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dikatakan juga, keyakinan adalah kekayaan terbaik yang dapat dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi keyakinan adalah harta yang paling berharga buat kita. Kita sudah punya, semoga kita dapat terus mempertahankan sada ini. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Gak berat kan ya materinya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bagi buku nih buat yang bertanya. Bukunya bagus, mengenai dana. Ya, ini buku terjemahan, diedit bahasa Inggrisnya, diedit oleh Biku Bodhi. Banyak hal mengenai dana. Bagus sekali, banyak orang yang mengomentari buku ini bagus. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau sudah mengerti semua? Gak ada ya? Oke, kalau gak ada yang bertanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, sadu. Mungkin nanti buat panitia dibagi aja ke siapa ya.